Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 studi kelayakan bisnis ingin menjelaskan materi pertemuan ke-15 dan ke-16. Di sini itu ada 6 poin, yaitu ada poin A sampai poin E. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firda Nur Afifah, NIM 174231116. Saya ingin menjelaskan yang pertama, yaitu yang poin A, cara membuat laporan arus kas. Di sini itu terdapat dua metode dalam membuat laporan arus kas, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, metode langsung itu caranya dengan mengetahui nilai kas yang diterima dari penjualan tunai dan piutang. Sedangkan kalau metode tidak langsung itu terdapat 3 elemen dalam metode ini. Yang pertama itu kegiatan operasionalnya itu terdiri dari laba, akun yang dikecualikan, aktiva, dan hutang lancar. Yang kedua yaitu kegiatan investasinya itu terdiri dari aktiva tetap. Yang ketiga yaitu kegiatan pendanaannya itu terdiri dari hutang jangka panjang, hutang bank, dividen, penanaman modal, dan pembelian saham. Di sini juga terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu laporan laba rugi periode berjalan dan neraca periode berjalan pada periode sebelumnya. Langkah penyusunan arus kas ini ada 4 cara atau angka, yaitu pertama, data laporan laba rugi itu tahun berjalan itu disusun, kemudian mengumpulkan neraca tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Yang ketiga itu membandingkan kedua neraca tersebut. Selanjutnya itu melakukan penyusunan laporan arus kas. Selanjutnya itu saya ingin membahas materi atau poin B, yaitu bagaimana sih kriteria investasi yang layak itu. Nah, di sini itu ada beberapa kriteria investasi yang layak. Yang pertama itu ada payback period atau periode pengembalian. Maksudnya ini metode yang digunakannya itu untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan. Yang kedua itu ada net present value atau nilai bersih sekarang, yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui selisih antara nilai bersih sekarang dari penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Selanjutnya itu ada profitability ratio atau rasio profitabilitas, yaitu metode yang digunakan sebagai perhitungan rentabilitas dari suatu investasi. Selanjutnya itu ada internal rate of return, yaitu tingkat pengembalian internal. Maksudnya ini metode yang digunakannya itu untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara nilai bersih dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Selanjutnya itu ada internal rate of return, yaitu tingkat pengembalian internal. Maksudnya ini metode yang digunakannya itu untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara nilai bersih dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Selanjutnya itu ada average rate of return, yaitu tingkat pengembalian rata-rata. Maksudnya di sini itu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh itu dari suatu investasi. Selanjutnya ada break even point atau titik impas. Maksudnya di sini yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar beberapa variabel di dalam kegiatan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farizalman Rahman, perwakilan dari kelompok 9, ingin menjelaskan atau mempresentasikan poin C dan poin D. Langsung saja ya. Oh ya, sebelum itu NIM saya 174231115, nomor absen 38. Oke, langsung. Poin C itu manajemen keuangan syariah adalah sebuah kegiatan material keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam agama Islam. Ruang lingkupnya manajemen keuangan Islam. Ada beberapa hal yang sebaiknya Anda ketahui tentang manajemen keuangan syariah. Yang pertama itu adalah aktivitas perolehan dana. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam rangka memperoleh harta yang semestinya memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah, seperti mudarobah, musyarakah, salam, istisnya, ijarah, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah aktivitas perolehan aktivitas. Poin ini maksudnya hal ingin menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Uang sebagai alat tukar
bukan sebagai alat komoditi yang diperdagangkan seperti yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya adalah tentang aktivitas penggunaan dana. Penjelasannya bahwa harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif dan sebagainya. Dan wajib itu seperti zakat, seperti yang dijelaskan surat Al-Zahirat ayat 9. Selanjutnya di poin D itu ada manajemen keuangan. Menurut kelompok kami, untuk menilai kelayakan sebuah bisnis yang tidak atau kurang sesuai dengan syariat Islam adalah struktur modal, seperti yang dikemukakan oleh Merton Miller dan Francisco Modilagini tahun 1958, yang mana struktur modal ini tidak relevan apabila dihubungkan dengan naik turunnya harga saham perusahaan. Sering berjalannya waktu, teori ini kemudian dikembangkan dan tidak lagi mengabaikan faktor pajak. Dengan adanya pajak, maka harga saham atau nilai perusahaan bisa mempengaruhi sektor atau struktur modal perusahaan. Semakin tinggi utang perusahaan, maka semakin tinggi harga saham perusahaan. Mengapa demikian? Karena utang mengandung bunga. Bunga utang yang dibayarkan bisa mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Adanya penghematan pajak ini adalah keuntungan bagi pemegang saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Atikah, NIM 174231107. Jadi saya akan menjawab pertanyaan poin E, yaitu apakah inflasi perlu dipertimbangkan dalam melihat biaya-biaya dalam persiapan keuangan sebuah usaha. Jawabannya tentu saja perlu, mengingat inflasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam perekonomian guna untuk menekan keuntungan agar maksimal. Maka dari itu, sebuah usaha sebelum mendirikan sebuah perusahaan hendaknya mempunyai perencanaan bisnis di bidang keuangan agar ketika perusahaan tersebut beroperasi atau berjalan terhindar dari kerugian yang besar dan kerugian yang tidak diinginkan. Langkah-langkah perencanaan tersebut meliputi mempersiapkan biaya setup, membuat proyeksi laba rugi minimal 12 bulan ke depan, lalu ada memperkirakan neraca saldo, memperkirakan arus kas atau cash flow, lalu membuat analisa titik impas yang bertujuan untuk menetapkan penjualan dan harga bersaing tanpa melupakan keuntungan yang diinginkan. Dengan melihat semua aspek tersebut, maka seorang pelaku usaha dapat memperkirakan harga jika terjadi inflasi. Lalu yang terakhir ada apakah dalam Islam harus melihat inflasi sebagai standar kelayakan yang cenderung bisa menzalimi? Karena setahu saya di dalam Islam itu inflasi tidak baik dan tidak dianjurkan, maka tentu saja bisa menzalimi apalagi untuk kalangan masyarakat dengan perekonomian rendah. Terjadinya inflasi ini menyebabkan kesenjangan perekonomian yang sangat besar antara perusahaan yang besar dan perusahaan yang kecil. Perusahaan yang besar makin besar dan perusahaan yang kecil menjadi mati. Penyebab terjadinya inflasi bermacam-macam, antara lain inflasi itu sendiri dan beberapa pihak yang bisa mengatur inflasi atau antara lain pemerintah. Jika inflasi ini terjadi bukan karena inflasi itu sendiri, tentu saja bisa menzalimi semua kalangan masyarakat karena inflasi tersebut telah diatur sebelumnya. Maka dari itu Islam menganjurkan untuk pemerintah agar mencetak uang dengan jumlah yang sesuai dengan peredarannya dan menghimbau agar masyarakat berbelanja sesuai dengan kebutuhan dan tidak bersifat konsumtif, serta ketika belanja harus mengutamakan manfaat. Itu semua dilakukan agar tidak terjadinya inflasi di dalam perekonomian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.